Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali secara rutin di Ahad pagi untuk kita sama-sama mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan dasar niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak dengan keikhlasan itu melainkan kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan dengan niatan ikhlas itu juga kita dapat menghadapi hari-hari yang kita lalui ini selama kita hidup di dunia itu dengan baik karena mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke dalam kajian kita yang biasa kita bahas, yaitu di kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, alhamdulillah kita juga di sini masih berada di bulan Syawal ya, bulan Syawal. Belum berakhir bulan Syawal. Kira-kira berapa hari lagi, Pak? Tinggal 2 hari lagi. Apa 3? 4? Kalau kemarin Idul Fitri tanggal berapa kemarin Idul Fitri? 30 ya? Hari Senin. Apa tuh? 31? 1 April. Saya lupa mana tanggal. Iya. Nah, di sini saya mengingatkan kembali kepada diri saya pribadi dan pada para jamaah umumnya yang belum melaksanakan puasa sunnah Syawal. Yuk kita kejar puasa sunnah Syawal kita. Walaupun mungkin tersisa beberapa hari ini aja nih, tinggal 4 hari atau 3 harian. 3 harian. Ya mudah-mudahan dengan kita berniat dari sekarang, walaupun tidak tersampaikan 6 hari tidak sempurna, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita berazam atau bertekad untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seorang yang ketika ia lepas dari bulan Ramadan, seorang yang beriman terlepas dari bulan Ramadan seperti para sahabat dahulu, mereka itu pasti akan merasakan sebuah kehilangan yang besar gitu ya. Merasakan sebuah kehilangan yang besar, terutama ibadah yang mereka rutinkan selama 1 bulan penuh, tapi kemudian di bulan-bulan selanjutnya mereka tidak melaksanakan puasa itu dengan penuh seperti bulan Ramadan. Nah, di bulan Syawal ini makanya Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita 6 hari di bulan Syawal agar mengobati rasa rindu orang-orang yang beriman untuk berpuasa seperti di bulan Ramadan. Dan juga mungkin ini menjadi sebuah latihan juga buat kita. Jadi jangan sampai kebiasaan yang baik yang kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu berpuasa, itu hilang. Karena nanti akan datang lagi nih setelah bulan Syawal, kita masuk ke bulan yang mulia lagi. Apa? Zulqa'dah itu juga bulan mulia, bulan haram. Bulan haram. Kita langsung masuk berturut-turut 3 bulan mulia, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah spesialkan bulan-bulan ini. Allah telah muliakan bulan-bulan ini. Maka yang disebutkan banyak sekali para ulama dan para sahabat juga menyebutkan bahwasanya bulan-bulan mulia apabila kita isi dengan kebaikan maka ganjarannya lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin nanti di bulan Syawal ini kita biasakan dengan puasa, nanti kita lanjutkan Zulqa'dah, Zulhijjah dengan puasa sunnah-sunnah kita.
ataupun sholat-sholat sunnah kita nggak hilang. Jadi jangan sampai seperti yang dikatakan oleh kaum salaf terdahulu, mereka banyak mengatakan bi'sal qaumi la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum yang ia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya di bulan Ramadan. Nah, ini yang diwanti-wanti oleh kaum salaf dahulu. Jangan sampai kita menjadi seburuk-buruk kaum, nggak kenal Allah, nggak kenal ibadah pada Allah, tapi kenalnya pada saat bulan Ramadan doang, gitu. Nauzubillah min dzalik. Baik, mungkin tidak panjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan kitab kita Taysirul Alam fi Syarhil Umdatul Ahkam. Di sini kita masuk ke dalam bab al-murur baina yadayil musalli, yaitu bab melewati depan orang yang salat. Nah, ini kalau zaman sekarang alhamdulillah ya, pemahaman umat muslim sekarang sudah banyak yang mulai berkembang lagi, sudah tidak banyak melewati orang-orang yang salat. Tapi perlu kita pelajari juga. Bab al-murur baina yadayil musalli, bab melewati depan orang yang salat. Di sini mu'alif rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Al-Bukhari wa Muslim. An Abi Jaham Ibn Sammah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Jaham Ibn Sammah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Abu Jaham Ibn Sammah ini nama aslinya adalah Abdullah, bapaknya itu Al-Haris sebenarnya. Nah, As-Sammah ini kakeknya. Nah, Abdullah bin Haris atau Abu Jaham ini adalah keponakan dari sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab. Siapa Pak Ubay bin Ka'ab, Pak? Baru dengar. Sahabat Nabi, barusan dibilang sahabat Nabi. Iya, benar. Sahabat Nabi. Tapi yang terkenal dari Ubay bin Ka'ab apa? Kira-kira pernah baca kisahnya? Apa? Iya, betul. Beliau bersama Zaid bin Sabit menulis wahyu Allah Subhanahu wa taala atau menuliskan Al-Qur'an. Di zaman Abu Bakar dan zamannya Umar, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Sabit ini sudah diperintahkan untuk apa? Mengumpulkan Al-Qur'an. Kemudian di zaman Utsman bin Affan, barulah Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Sabit ini menuliskan Al-Qur'an. Kenapa kok di zaman Utsman bin Affan baru mulai nulis Al-Qur'an? Karena pada saat zaman Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, itu terjadi sebuah perang yang banyak menewaskan atau mewafatkan para sahabat penghafal Al-Qur'an. Makanya di situ baru dimulai penulisan Al-Qur'an. Nah, ini keponakannya dari adik perempuannya. Berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi." Kalau orang yang lewat di depan orang yang sholat itu tahu yang ada di dalamnya, minal ismi, dari dosa. Nah, lafaz minal ismi ini enggak ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Tidak ada di lafaz Bukhari dan Muslim. Ini adalah tambahan dari penulis kitab ini, Umdatul Ahkam. Minal ismi, dari dosa yang ada di dalamnya. Lakana an yaqifa arba'ina khairan. Maka ia berdiri tidak melewati orang yang sholat itu selama 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayil musalli. Itu lebih baik daripada ia lewat di depan orang yang salat. Kemudian qala Abu Nadhr, salah satu perawi hadis ini, Abu Nadhr, beliau mengatakan la adri qala arba'ina yauman aw syahran aw sanatan. Aku lupa, aku enggak tahu deh. Itu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Nah, di sini nanti kita akan bacakan bahwasanya orang-orang yang melewati depan orang yang sholat, sejatinya mereka akan mengganggu kekhusyuan dari orang yang sholat. Karena orang yang sholat itu pastinya apa?
dia akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mengharapkan kekhusyuan dalam salatnya. Tapi ketika ada orang salat tentunya pasti akan terganggu. Kadang bukan orang yang salat aja, orang yang lewat depan orang yang salat aja kita terganggu, Pak ya. Kadang ada kecoa lewat aja kita udah langsung buyar gitu. Bahkan nggak ada kecoa lewat pun seringnya kita buyar gitu. Naruh kunci lupa gitu, tiba-tiba keingetan pas sholat, atau pas masuk lagi sholat langsung terlintas tuh pikiran, tadi kunci udah dicabut belum dari motor gitu. Langsung kayak gitu, itu udah menghalangi dari sholat. Apalagi ini orang yang lewat depan orang yang sholat, akan mengganggu kekhusyuan dari orang yang sholat tersebut. Nah, makanya ini menjadi sebuah ancaman yang keras, ancaman yang berat bagi orang-orang yang ia sengaja atau ia melewati depan yang orang yang sedang sholat. Makanya nggak boleh, Pak, lewat depan orang yang sholat. Ma yu'khadhu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Mu'alif menuliskan al-awwal, yang pertama adalah tahrimul mururi baina yadayil musalli, yaitu diharamkan melewati orang yang sedang salat. Idza lam yakun lahu sutrah, apabila ia tidak memiliki sutrah. Tidak memiliki sutrah. Awil murur bainahu wa bainaha idza kana lahu sutrah, atau melewati orang yang salat dan orang yang sholatnya punya sutroh, tapi dia lewatnya di antara sutroh dan dirinya, itu yang juga diharamkan. Itu juga diharamkan. Nah, makanya di sini para ulama berbeda pendapat. Baina yadil musalli, di depan orang yang sholat itu maksudnya apa? Apakah memang harus pas di tempat dia depan orang sujud itu, orang salat itu, antara dia dan tempat sujudnya, atau di depannya juga termasuk depan, atau kayak misalkan Bapak salat di belakang situ, saya jalan di sini, itu juga termasuk depan gitu. Itu berbeda pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan batasan orang yang salat itu adalah 3 hasta atau salah satu zira. Tiga hasta. Hasta itu apa, Pak? Dari sini ya, dari ujung sini sampai siku gitu ya. Itu hasta. Berarti kalau 3 hasta, kalau kira-kira segini 30 cm, berarti berapa tuh? 1 meteran gitu ya. 1 meteran. Ada juga menyebutkan sejauh lemparan batu dengan lemparan yang biasa. Jadi maksudnya depan orang salat tuh sejauh lemparan batu. Kalau kita ngelempar batu lemparan biasa, itu masih masuknya depan orang yang sholat. Jadi kalau Bapak misalkan iseng gitu ya, saya kalau lempar batu jatuhnya 2 saf di depan kita, termasuk depan nggak? Kalau gitu, kira-kira kalau kita biasa gini, tek gitu, termasuk nggak depan? Masuk gitu. Biasa ya, Pak, bukan yang kenceng-kencengnya gitu. Kenceng-kencengnya dari sana ke sini juga bisa gitu ya. Itu termasuk depan gitu. Tapi kalau biasa gitu, kira-kira 2 saf di depan kita termasuk depan nggak gitu. Nah, berarti kalau misalkan mengambil pendapat seperti ini, 2 saf di depan kita itu nggak boleh dilewatin kayak gitu. Kemudian ada juga menyebutkan batasan itu 1 langkah dari tempat sholat. Bapak berdiri di saf sini, 1 langkahnya semana? Nah, itu masuk depan. Di luar 1 langkah itu nggak termasuk gitu. Terus ada juga menyebutkan kembali kepada urf, kembali kepada kebiasaan. Yang dimaksud depan tuh apa? Maksud depan tuh apa? Nah, itu. Dan yang terakhir ada yang menyebutkan juga antara kaki dan tempat sujud, antara tempat berdiri dengan tempat sujud, itu termasuk depannya orang sholat yang nggak boleh dilewatin. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas di sini para ulama semua dari batasan-batasan yang ada ini, mereka menerapkan bahwasanya batasan yang paling tepat adalah ketika seseorang itu, orang yang sholat itu menggunakan sutroh untuk sholatnya, menggunakan sutroh atau batasan sholat untuk sholatnya. Nah, nanti kita akan bahas, atau dulu sempat kita bahas ya sutroh ya. Nah,
itu nanti akan dibahas lagi, penulis membahas lagi tentang masalah sutrah ini. Kemudian yang kedua, wujubul ibtiadi 'anil mururi baina yadayhi. Itu wajibnya menjauh dari melewati orang yang salat. Kenapa? Lihadzal wa'idus syadid. Karena ini adalah ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang mau melewati orang yang salat. Yang ketiga, annal aula lil musalli, bahwasanya yang paling utama untuk seorang yang salat, an la yusalli fi turuqin nas. Ia tidak salat di tempat jalannya manusia. Di tempat jalannya manusia. Jadi kayak misalkan Bapak salat di sini, di masjid nih, ini masjid nggak ada tiang. Nah, Bapak salatnya di tengah-tengah situ. Nah, ini ini masih meragukan kan antara apakah sini bisa jadi jalan manusia atau enggak, gitu. Tapi kalau yang jelas misalkan di depan pintu persis gitu, atau di situ tuh, ini Bapak buka pintu, di belakangnya Bapak salat situ, gitu. Nah, itu udah jelas itu jalan manusia, itu nggak boleh. Apalagi bener-bener jelas banget itu jalan, gitu, jalan. Nah, itu nggak boleh. Yang paling utama adalah mencari tempat yang kira-kira tidak dilewati manusia. Nah, jadi kalau misalkan di ini masjid kita nggak ada tiangnya, kira-kira kita gimana? Di mana nih? Kalau kita nggak pakai sutra? Depan lebih aman. Depan lebih aman. Kalau misalkan nggak pengen di depan, pengennya deket sama AC kayaknya biar adem, gitu. Kira-kira di mana? Pokoknya di tembok dekat pinggiran situ, gitu. Dekat pinggiran situ. Tapi lebih utama lagi apa? Lebih utama lagi adalah kita mengambil sebuah benda yang bisa kita jadikan sebagai sutra. Nah, di sini ada kursi di situ. Bisa kita jadikan sutra. Walaupun Bapak sholatnya di tengah, tapi Bapak menjadikan itu sutra, kursinya sutra, maka orang yang lewat depannya itu nggak masalah. Kecuali jangan sampai lewatnya itu di antara dia dengan sutra. Itu boleh. Atau di sini juga ada di sini ada kayu untuk digunakan sebagai sutra, itu juga bisa menjadikan sutra. Kalau misalkan ada pertanyaan, terus bagaimana hukumnya membuat kayu untuk menjadi sutra, khusus menjadikan kayu-kayu itu tuh menjadi sutra? Kan itu baru ada di zaman sekarang aja, Pak, ya. Baru ada di zaman sekarang aja. Nah, itu bagaimana? Memang ulama-ulama kontemporer ini berbeda pendapat. Ulama-ulama kontemporer berbeda pendapat. Salah satunya adalah ulama-ulama Saudi yang ada di Lajnah Daimah. Mereka menyebutkan bahwasanya ini adalah sebuah bentuk takalluf atau berlebih-lebihan. Kenapa? Karena yaitu tadi pertama di zaman Rasulullah mereka mampu untuk bikin itu, tapi mereka nggak membuat itu. Tapi yang dilakukan oleh para sahabat dahulu, mereka apa? Mencari barang-barang yang kira-kira bisa menjadikan itu sutra. Ada tombak jadiin sutra, ada panah jadiin sutra, ada pelana jadikan sutra. Muakhiratur rahil. Pokoknya setinggi muakhiratur rahil. Nah, tapi mereka tidak membuat benda khusus untuk menjadi sutra seperti itu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, salah satunya adalah yang seperti disebutkan oleh ustaz-ustaz kita di Al-Irsyad. Mereka menyebutkan bahwasanya itu boleh. Kenapa? Karena itu sebenarnya adalah wasilah, bukan ibadah. Wasilah atau sarana untuk mendukung ibadah kita. Sedangkan kalau wasilah, sarana itu tidak dipermasalahkan karena bukan ibadah. Allahu a'lam bishawab. Dari dua pendapat ini yang jelas jika memang ada maka gunakan aja, gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi boleh enggak? Ya, kalau menurut saya mengambil pendapat yang kedua tadi. Boleh, karena menjadi sebuah sarana atau wasilah untuk kita beribadah. Allahu a'lam bishawab. Kemudian melanjutkan mu'alif rahimahullah ta'ala, wa fil amkinati allati la budda lahum minal mururi biha. Ini seperti tadi, jangan lebih utama bagi seorang salat itu adalah tidak salat di jalanan atau di tempat-tempat yang mungkin orang itu lewat di depannya. Li'alla yu'rada
salatahu lin naqsi, agar salatnya itu tidak berkurang pahalanya karena kekurangan khusyuknya, kurang khusyuknya. Wa yu'arradu al-marratu lil ismi, dan juga orang yang lewat itu nggak dapat dosa. Nah ini kadang-kadang kita sembarangan sholat, akhirnya apa? Akhirnya kita membuat orang lain menjadi dosa. Tapi di sini ada perinciannya Pak, ternyata. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, di situ beliau merincikan bahwasanya ketika orang yang sholat kemudian ia menghalangi orang yang mau lewat, artinya gini. Jadi kalau misalkan ada dua orang sholat, ada dua orang di masjid, satu orang mau sholat sunnah, satu orang mau lewat. Kalau dia sengaja menutup jalan orang yang mau lewat ini, yang sholat ini menutup orang yang mau lewat, maka yang dosa siapa Pak? Yang sholat. Yang dosa yang sholat. Tapi kalau misalkan dia tidak sengaja menutup jalannya ini, jalannya orang yang mau lewat, tapi orang yang mau lewat ini nggak dapat celah sama sekali, maka yang dosa siapa? Karena nggak sengaja nggak ada yang dosa. Nah, kalau misalkan yang orang lewat ini pas mau lewat itu masih menemukan celah untuk dia lewat, tapi semalah lewat di depan orang yang sholat, tentu kalau ini yang berdosa adalah orang yang lewat, kayak gitu. Nah ini perinciannya seperti itu. Kemudian penulis rahimahullah taala beliau mengambil pelajaran lagi dari hadis ini. Syakka ar-rawi fil arba'in. Salah satu periwayatnya ini ragu-ragu tentang kata 40. Hal yuradu bihal yaum awi syahr awil am. Apakah maksudnya hari, bulan atau tahun? Nah, kemudian penulis rahimahullah taala beliau menyebutkan walakin laisal murad bihadzal adad al-madhkur al-hasr. Tapi bukan berarti penyebutan 40 ini, terlepas dari lupanya perawi ini, menyebutkan bahwasanya bukan menandakan 40 ini adalah sebuah bentuk pasti. Wa innamal murad al-mubalaghah fin nahyi. Akan tetapi 40 ini adalah bentuk mubalaghah atau bentuk menandakan bahwasanya sangat besar larangannya. Faqad kanatil Arab tujra dzalika majra al-mathal fi kalamiha. Karena orang-orang Arab dahulu, orang Arab itu biasanya mereka menjadikan sebuah permisalan dalam perkataannya inda iradati taksir, terutama ketika ia mau menyebutkan sesuatu yang banyak. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan kebiasaan orang-orang Arab tersebut, in tastaghfir lahum 70 marratan falayaghfirallahu lahum. Apabila mereka orang kafir itu mereka meminta ampun kepada Allah 70 kali, maka Allah enggak akan mengampuni mereka. 70 kali, apakah 70 kali doang orang kafir itu meminta ampun? Enggak, ini menandakan apa? Orang Arab dulu menandakan bahwasanya ini iksar, 70 itu kan banyak Pak, 70 banyak, menandakan itu banyak gitu. Kalaupun kalian banyak-banyak istighfar nggak diampuni sama Allah gitu. Walihada warada fi Sahih Ibnu Hibban, dan juga ini datang di Sahih Ibnu Hibban wa Sunan Ibnu Majah min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, la kana ay yaqifa mi'ata 'amin khairan minal khutwati allati khattaha. Hadis ini juga datang dari Sahih Ibnu Hibban, Sunan Ibnu Majah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dengan lafaz yang mengatakan la kana an yaqifa, orang yang mau lewat itu berdiri lebih baik berdiri 100 tahun, mi'ata 'amin khairan minal khutwah allati khattaha. 100 tahun lebih baik daripada dia lewat di depan orang yang sholat. Ini lebih banyak lagi. Kalau tadi 40, ini berapa? 100, bahkan disebutkan tahunnya lagi, 100 tahun gitu. Nah, ini sebuah ancaman yang sangat besar bagi diri kita kalau misalkan kita mau lewat orang yang sholat. Kemudian yang kelima, amma fi Makkah, adapun di Makkah,
Faqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Lau shalla al-musalli fil masjid wan nasu yatufuna amamahu lam yakrah sawa'un marra man amamahu min amamihi rajulin aw imra'atin." Apabila salat seseorang di Masjidil Haram maksudnya, dan manusia itu sedang bertawaf di depannya, maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa, walaupun di depannya lewat ada laki-laki dan perempuan. Kenapa Pak nggak apa-apa? Karena sifatnya darurat. Kemudian yang kedua, bukan hanya sifatnya darurat. Kalau kita sholat di pelataran Ka'bah, Pak, itu lingkarannya itu haknya siapa, Pak? Haknya orang yang tawaf. Haknya orang yang tawaf, bukan haknya orang yang sholat. Orang yang sholat di belakangnya. Orang yang sholat di belakangnya. Nah, makanya kalau misalkan kita sholat di pelataran Ka'bah itu, kemudian ada orang yang tawaf, maka itu tidak mengapa. Ini berkecualian karena memang itu adalah sifatnya darurat dan juga memang hak orang yang tawaf. Kemudian al-hadis ar-rabi' ba'dal mi'ati, yaitu hadis yang ke-104. Mu'alif membawakan sebuah hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila sholat di antara kalian ila syai'in yasturuhu, menghadap sesuatu yang menutup dirinya dari manusia, maksudnya tadi membatasi tempat sholatnya dari manusia, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi, kemudian ada seseorang yang mau lewat di depannya, falyadfa'hu, maka cegah, maka halangi. Fa in aba, kalau orang yang mau lewat ini justru malah ngeyel, falyuqatilhu. Falyuqatilhu. Nah, ini bahasanya Rasulullah SAW menggunakan falyuqatilhu, perangi gitu. Tapi bukan perangi sebenarnya ya. Falyuqatilhu maksudnya apa? Yadfa' bisyiddah, halangi dengan lebih keras dari yang awal. Misalnya yang awal cuma ditahan, masih ngeyel, dorong dikit, masih ngeyel lagi, dorong kenceng gitu. Masih ngeyel lagi, ngajak berantem, ntar tungguin dulu gitu. Malah jangan batalin sholat jadi berantem gitu ya. Nah, fa innama huwa syaitan. Kenapa? Karena itu adalah syaitan. Kok disebut Rasulullah SAW syaitan? Iya, di sini para ulama menyebutkan maksudnya syaitan di sini adalah yang pertama adalah karena perbuatan ia melewati orang sholat itu adalah godaan dari syaitan untuk lewat di depan orang yang sholat. Kemudian disebutkan juga maksud yang kedua adalah melewati orang yang sholat untuk mengganggu khusyuan sholat itu adalah perbuatan syaitan. Perbuatan syaitan kan pasti menginginkan apa? Sholatnya orang itu terganggu kan? Sholatnya orang itu nggak khusyuk gitu, nggak khusyuk. Nah, itu perbuatan syaitan. Fa innama huwa syaitan. Nah, di sini mu'alif rahimahullah taala beliau membawakan faidah dari hadis-hadis ini. Yang pertama adalah masyru'iyatu sutrah lil musalli liyaqiya salatahu minan naqsi awil qata', yaitu disyariatkannya kita mengambil sutrah, Pak, agar sholat kita terjaga dari kekurangan dan juga dari terputus atau batal. Nah, makanya di sini kita benar-benar mencari sutrah, karena di zaman Rasulullah SAW para sahabat itu pun ketika ia setelah sholat berjamaah kemudian mau sholat sunnah, mereka itu langsung berlomba-lomba cari apa? Cari tiang, cari tembok gitu, untuk apa? Melaksanakan sholat sunnah. Nah, itu kalau untuk sholat sendiri. Lalu bagaimana kalau orang bermakmum? Orang yang bermakmum sutrahnya adalah sutrahnya imam.
Jadi kalau imam sudah pakai sutroh, makmum nggak perlu cari-cari sutroh gitu, nggak perlu cari-cari sutroh. Jangan ribetin diri sendiri gitu ya. Kalau semuanya makmum cari sutroh, setiap soft ada temboknya pak. Setiap soft ada temboknya, kalau nggak kelihatan imamnya. Oke, yang kedua masyru' yaitu qurbihi minha, yaitu disyariatkannya untuk mendekat ke sutroh. Dan bahkan disebutkan apa, Rasulullah SAW sutrohnya beliau ketika ia sholat itu disebut dalam sebuah riwayat sebesar apa, anak kambing itu bisa lewat gitu. Anak kambing itu bisa lewat, itu udah jadi sutrohnya beliau gitu. Liyatamakkana min raddin man yamurru bainahu wa bainaha, agar memungkinkan untuk menolak atau menghalangi orang-orang yang mau sholat. Nah kalau misalkan kita sholatnya sini, sutrohnya mimbar, kita softnya di sini, terus ada orang mau lewat nih, kira-kira lewatnya di sini bisa menghalangi nggak? Nggak bisa. Makanya disyariatkannya mendekat. Kalau ada yang mau lewat dihalangi, bisa dihalangi. Wali alla yadhiqu 'alal marrah, agar juga tidak menyempitkan orang yang mau lewat. Maksudnya itu tadi, kalau kita jauh-jauh dari sutroh, semakin sedikit orang tempat untuk berjalan. Kemudian yang ketiga, tahrimul mururi bainal musalli wa baina sutratihi, yaitu diharamkannya melewati depan orang yang sholat antara diri orang yang sholat tersebut dengan sutroh. Li'annahu min amali syaitan, karena itu termasuk dalam amalan syaitan. Yang keempat, muni'a man yuridul murur bainal musalli wa baina sutratihi, dilarang yang ingin lewat depan orang yang sholat antara dirinya dengan sutrah. Wa yakunu bi isyaratin au tasbihin awalan. Nah ini disebutkan cara-caranya. Yang pertama oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, dia menyebutkan wa yakunu bi isyarah, pakai isyarat. Ya kayak tadi mau lewat terus kita giniin isyarat gitu. Isyarat itu jangan pakai muka gitu. Mau lewat gitu. nggak tahu dia kan, orang biasanya ngelewat nggak lihat muka orang yang ini gitu. Isyarat pakai tangan dulu, tangan. Au tasbihin awalan, atau dengan bertasbih agar dia sadar, oh ini orang lagi sholat gitu. Tasbih subhanallah. Fa in lam yandafi, apabila dia menolak atau dia bahkan tetap mau lewat, muni'a walau bidaf'ihi, dilarang kayak tadi, baru pas mau lewat ditahan. Li'annahu mu'tadin, karena ia telah melampaui batas. Qala al-qadi Iyad, berkata al-qadi Iyad, wal ittifaq ala annahu la yajuzu lahul mashyi fi maqamihi ila raddihi li'anna dhalika fi salatihi ashaddu min mururihi alaihi. Kata Qadi Ibnu Iyad, sepakat para ulama kalau orang yang sudah lewat tadi, anal masyi, yang jalan tadi sudah hampir melewati dia, itu nggak boleh pak ditarik lagi. Kita terlambat nih ngehalaunya, kita lagi sholat khusyuk, tiba-tiba langsung saya tuh udah sampai sini baru kita tarik lagi ke belakang gitu. Itu nggak boleh pak, udah cukup gitu. Jadi kalau dia udah gitu, dia udah lewat, udah di los aja, jangan udah mau lewat gini malah ditarik gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tarik dia ngeyel, dia lewat lagi gitu. Ini kata Qadi Ibnu Iyad, asyaddu minal mu'min mururi alaihi, maka dia akan lebih lewat lagi nanti. Oke, yang kelima, anal madfu alau tasabbaba mautuhu minad daf'i. Nah ini yang serem nih pak. Kalau orang yang ditolak tadi, orang yang ditolak mau lewat depan orang sholat terus kemudian ditolak, ternyata menyebabkan kematian. Nah misalkan lagi sholat terus kemudian ada orang mau lewat, nggak sengaja tuh pas di tengah-tengah pas banget plak gitu nahannya, kena rahangnya, terus langsung mati gitu, langsung mati blak gitu. Nah itu gimana? Falaisa 'ala dafi' dzanbun, maka orang yang menolak tadi, menghalangi tadi, yang sholat lagi tadi itu tidak mendapatkan dosa wala qawadun. Oh, nggak dapat dosa pak, nggak dapat dosa. Lianna daf'ahu ma'zunun fihi, karena menghalanginya itu diizinkan oleh syariat, Wa ma tarattaba 'alal ma'zunun fihi ghairu matmun. Karena apa yang telah diizinkan oleh syariat, maka apa yang terjadi setelahnya itu tidak ada ganti rugi.
tidak ada ganti rugi atau tidak ada jaminan gitu. Nah ini saya juga nggak kebayang gitu ya, kalau ada orang sholat kemudian kita sholat terus kemudian ada orang mau lewat, kita halangin, tiba-tiba meninggal gitu. Hah? Pakai tenaga dalam. Wah, serem banget ya. Dalamnya apaan? Taib. Nah, itu enggak dosa ternyata, Pak. Al-hikmah yang keenam selanjutnya, al-hikmah fi raddihi alla yaqa'a fi sholati khilal. Hikmahnya adalah kita menolak orang yang mau lewat itu agar sholat kita tidak ada cacat. Walialla yaqa'al maru fil ismi, dan agar orang yang lewat depan sholat itu tidak mendapatkan dosa. Yang ketujuh, ma taqaddama min daf'il mar wa muqatilatihi adamun dhamman fi dzalika liman ja'ala amamahu sutrah. Maka apa yang tadi dihalangi orang yang mau sholat di depan orang yang sholat tadi dan kemudian ditahan dengan keras, tidak ada ganti rugi apabila ia telah menjadikan adanya sutrah. Fa amma man lam yaj'al sutrah falaysa lahu hurmah. Apabila ada orang yang tadi sholatnya tidak pakai sutrah, kemudian ada orang mau lewat, kemudian ada yang tadi mati, li'annahu mufarrid fi dzalika kama huwa mafhumul hadis. Adapun kalau misalkan dia tidak menjadikan adanya sutrah, sutrah itu kan jadi peringatan ya, peringatan untuk orang yang mau lewat kalau itu lagi sholat gitu. Tapi kalau dia tidak pakai sutrah, kemudian kayak tadi nggak sengaja kemudian meninggal, justru malah nggak pakai orang yang sholat tidak pakai sutra itu dia bertanggung jawab, ganti rugi. Makanya harus ada sutrohnya sebagai sebuah peringatan. Asamin anna mudafa'ata kulli sha'ilin takunu bil ashal fal ashal. Bahwasanya menghalangi orang yang mau lewat itu harus dengan melakukan al ashal fal ashal, yang paling mudah dulu dengan yang kemudian dilanjutkan yang paling mudah lainnya. Maksudnya apa? Itu tadi isyarat dulu, tasbih dulu, jangan langsung gedebuk gitu ya, orang mau lewat langsung puk gitu, jangan gitu, tapi dari yang paling ringan dulu. Fala yajuzu mubadaratahu bisyiddah, jangan sampai ia tiba-tiba langsung menghalangi dengan keras, hatatan fi dawasailul lin, jangan sampai nanti malah menghilangkan menghilangkan sifat al-lin atau kasih sayang terhadap sesama muslim. Yang kesembilan, zahabal jumhur ila annahu law marra wa lam yadfa'hu fala yanbaghi lahu an yaruddahu. Jumhur berpendapat, jumhur ulama, apabila ada yang mau lewat kemudian ia ini tadi yang saya bilang, dia mau tetap lewat gitu ya, udah mau lewat, jangan sampai kita kembaliin lagi, li'anna fihi i'datan lil murur, karena ini adalah mengembalikan orang untuk melewati dirinya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, wa dzakara Ibnu Daqiq al-Id annal musalli yahtassu bil itsmi dunal mar idza lam yakun lil mari manduhatun anil murur. Bahwasanya Ibnu Daqiq al-Id, salah seorang ulama, mengatakan bahwasanya orang yang salat itu akan mendapatkan dosa apabila orang yang lewat itu tidak diberikan alternatif untuk jalannya. Wa qala yashtarikani fil ismi, dan ia juga mengatakan orang yang lewat dan orang yang salat itu juga akan mendapatkan dosa dua-duanya. Idza kana lil mari manduhatun wa ta'arrada lahul musalli, apabila ia sengaja untuk salat di tempat jalanan dan tidak memberikan celah untuk orang yang mau lewat. Idza kana, yang terakhir, idza kana al-amal fi shalah li maslahatiha fa innahu la yanqusuha wa la yubtiluha li'annahu syai'un jaizun. Apabila ada sebuah perbuatan di dalam salat untuk tujuannya adalah untuk maslahat salat, Kalau tadi kita menghalangi maslahat salatnya apa? Biar kita khusyuk, kita bergerak di luar gerakan salat untuk maslahat salat kita, fa innahu la yanqusuha, sesungguhnya gerakan tersebut tidak mengurangi dari pahala salat kita, wala yubtiluha, tidak juga membatalkan salat kita, li'annahu syai'un jaizun, karena itu sesuatu yang dibolehkan di dalam syariat. Kemudian mu'allif rahimahullah ta'ala beliau membawakan hadis yang selanjutnya, hadis al-khamis ba'dal mi'ah, hadis ke-105. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang paling paham tentang tafsir Al-Quran, beliau mengatakan aqbaltu raqiban ala himarin ata'atanin. Aku waktu itu sedang mengendarai seekor himar perempuan, keledai perempuan. Wa ana yawma idzin qad nahaztul ihtilam. Dan aku ketika lewat itu, dan aku ketika naik keledai itu, aku itu sudah balik, dekat balik atau dekat balik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas. Dan ketika itu Rasulullah SAW sedang sholat bersama manusia. Artinya apa? Rasulullah menjadi imam di Mina ila ghairi jidarin, tanpa tembok. Nah, ketika itu Rasulullah SAW sholat tanpa sutrah. Famarartu baina ba'dis saffi, maka aku lewat di antara sof. Nah, di sela-sela sof, Abdullah bin Abbas naik keledai perempuan lewat di sela-sela sof. Fanazaltu, udah sampai ujung, kemudian Abdullah bin Abbas turun. Wa arsaltul atana tarta'u. Kemudian aku melepas keledai itu untuk dia apa? Untuk dia cari makan sendiri dulu. Wa dakhaltu fis shaf, dan aku kemudian masuk ke dalam shaf, artinya ikut salat. Falam yunkir alayya ahadun. Setelah salat aku enggak ada yang negur, enggak ada yang memperingatkanku, enggak ada yang melarangku. Nah, di sini penulis rahimahullah ta'ala membawakan pelajaran yang pertama adalah anna murural himar baina yadayil musalli la yanqusu salatahu wa la yaqta'aha. Bahwasanya keledai yang lewat di antara orang yang salat itu tidak mengurangi pahala orang yang salat dan tidak memutusnya. Wa ya'til khilaf fi hadza fil hadis alladhi ba'da hadza insyaallah ta'ala. Akan ada khilaf, akan disebutkan khilaf oleh penulis Allah Ta'ala di hadis setelah ini. Apa khilafnya? Yaitu tadi kita pernah mendengar bahwasanya salat itu akan terputus. Yaqta'u salat ar-rajuli al-muslim idza lam yakun baina yadayhi misla muakhiratir rahal al-mar'ah wal himar wal kalbul aswad. Salatnya seseorang itu akan terputus, Pak, kalau ada tiga hal ini yang lewat di depan sholatnya. Apa itu? Anjing hitam, perempuan, dan juga keledai. Nah, ini jadi khilaf, apakah batal apa enggak. Nah, sedangkan di hadis ini Abdullah bin Abbas itu naik keledainya melewati orang yang sholat, tapi enggak ada yang mengingkari. Artinya apa? Sholatnya tetap sah, sholatnya enggak batal gitu. Nanti akan dibahas setelah ini. Ana Abdullah bin Abbas hina tufiya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana qad balagha aw qaraba al-bulugh. Bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW meninggal, beliau sudah mendekati balik. Li'anna hadhihi al-qadiyah waqa'at fi hajjatil wada. Karena masalah ini yang tadi Abdullah bin Abbas lewat di antara sof dengan mengendarai keledai itu terjadi pada saat hajjatul wada atau haji perpisahannya Rasulullah SAW. Qabla wafatihi, itu sebelum Rasulullah SAW wafat, binahwi thamanina yawman, 80 hari sebelum Rasulullah SAW wafat. Yang ketiga, anna iqrar Nabi sallallahu alaihi wasallam min sunnatihi li'annahu la yaqirru ahadan ala batilin. Bahwasanya ikrar Nabi atau takrir atau apa bahasa kalau ke Indonesia, persetujuan Nabi dalam sunnahnya itu li'annahu la yaqiru ahadan ala batin, tidak ada yang menyebutkan persetujuan atau diamnya Nabi itu sebuah kebatilan. Fa'adima al-inkar ala Ibnu Abbas yadullu ala amrain. Bahwasanya tidak adanya pengingkaran apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas itu menunjukkan dua perkara. Yang pertama adalah salatnya tetap sah, yang kedua adalah tidak adanya orang yang melarang beliau menandakan salatnya tidak batal. Yang terakhir, istadalla bil hadis ala anna sutratal imam hiya sutratan lil ma'mum. Bahwasanya menunjukkan hadis ini sutrahnya imam itu adalah sutrahnya ma'mum.
Wa qad anwana lahul Imam Al-Bukhari. Oleh karena itu makanya Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu beliau memasukkan adalah sebuah bab yang dia namakan bab sutratil imam, sutratun man khalfahu, yaitu bab sutrahnya imam adalah sutrahnya bagi orang yang ada di belakangnya. Taib, ini hadis yang terakhir dari bab melewati orang yang salat. Al hadis as-sadis ba'dal mi'ah, hadis yang ke-106, yaitu an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kuntu anam baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlayya fi qiblatihi. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau pernah berkata, pernah suatu hari aku tidur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rijlayya fi qiblatihi, dan kakiku ada di kiblatnya Rasulullah. Kiblatnya Rasulullah. Berarti ini lagi di mana? Di masjid apa di rumah? Di rumah. Tapi Ibunda Aisyah tidur kakinya ada di depan, di tempat sujudnya Rasulullah. Fa idza sajada gomazani. Apabila Rasulullah SAW mau sujud, beliau menggeser kakiku, gitu, geser, dipegang kakinya, geser. Faqabidtu rijlayya wa idza qama basattuhuma. Dan kemudian habis digeser, aku menekuk kakiku. Kata Ibunda Aisyah, menekuk kakiku. Kemudian ketika Rasulullah sudah berdiri lagi di rakaat selanjutnya, aku selonjorin lagi, gitu. Aku selonjorin lagi. Enggak ngeyel, enggak ngeyel. Kenapa bilang enggak ngeyel? Kita lihat nanti ya. Wal buyutu yawma idzin laisa fiha masabih. Dan di rumahku itu dulu, di rumah-rumah orang Arab dahulu, pada saat itu laisa fiha masabih, enggak ada lampu Pak kalau malam. Lampu semua dimatiin. Lampu semua dimatiin karena memang sunnah Rasulullah SAW adalah mematikan lampu ketika malam. Lampunya dulu kan pakai apinya suruh dimatikan. Terus kalau zaman sekarang bagaimana? Ya, kalau kita menegakkan sunnah Rasulullah, karena kita nggak pakai api, tetap kita matikan, gitu. Tetap kita matikan. Nah, kenapa Ibunda Aisyah ini nggak ngeyel Pak? Kenapa? Karena rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak besar, kecil. Bahkan disebutkan, kalau mungkin yang pernah datang ke museum Rasulullah SAW di Madinah Nabawi, samping Masjid Nabawi, itu ada replikanya sekisaran, kalau kamarnya Rasulullah SAW itu sekitar 3,5 kali 5 kalau nggak salah, 3,5 kali 5. Itu udah kayak kontrakan zaman sekarang gitu ya, kontrakan zaman sekarang yang berapa, satu petak. Kalau Rasulullah bahkan satu petak 3,5 kali 5 meter. Nah itu segitu rumahnya. Itu udah sama dapurnya, udah sama segala macam. Nah itu tepat pada saat Rasulullah SAW sholat sunnah. Nah beliau melakukan sholatnya di samping Ibunda Aisyah sedang tidur. Nah ini yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW sangat walaupun rumahnya kecil tapi sangat zuhud gitu Pak, sangat sederhana beliau gitu, sangat sederhana beliau. Makanya kata Rasulullah SAW pernah menyebutkan level sederhananya Rasulullah tuh sangat simpel banget gitu, sangat simpel banget. Beliau pernah menyebutkan apa? Man asbaha minkum aminan fi sirbih. Barang siapa yang kamu pagi hari itu udah merasa aman di dalam rumahmu, nggak merasa mencekam, nggak ada ketakutan ketika kita mau keluar, nggak ada perasaan takut kalau misalkan ada yang menagih utang gitu, atau mungkin macam-macam gitu. Aminan fi sirbih wa mu'afan fi jasadih, ia merasa sehat badannya, indahu qutu yaumih, dan ia punya makanan yang ia makan di hari itu, hizat lahud dunya, kata Rasulullah. Dia udah punya dunia seisinya. Simple banget Pak. Di rumah merasa aman, nggak ada pikiran apa-apa, badan sehat, punya makanan, itu udah dunia udah ada di genggamannya. Masya Allah. Sekarang kita gimana? Sekarang kita bangun tidur mikirnya apa? Kerjaan lagi gitu ya, kerjaan lagi gitu. Masya Allah. Mu'afan fi jasadih, badannya merasa sehat gitu ya. Sekarang banyak yang istilahnya bangun tidur puyeng gitu ya. Bangun tidur bahunya berat, kolesterol naik gitu, mikirin kira-kira mau gimana gitu.
Indahu qutu yaumih. Nah, kalau ini makanan sehari itu kita masih ada gitu, masih ada. Nah, makanya subhanallah, sederhananya Rasulullah SAW sangat simpel sekali, masya Allah. Kalau kita praktekin kehidupan kita, sebenarnya nggak butuh banyak kita hidup di dunia ini, gitu ya. Kita nggak butuh barang-barang yang membuat kita nanti menjadi diri kita berat di hari akhir nanti. Karena setiap apa yang kita punya pasti akan dihisap, akan dihitung. Gitu. Makanya kalau yang suka koleksi, kita lihat dulu koleksi apa, bermanfaat nggak untuk akhiratnya. Makanya zuhud di sini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan apa? Tarku ma la yanfa' lil akhirah. Meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Gitu. Itu baru namanya zuhud. Bukan berarti zuhud itu harus pakaiannya compang-camping gitu, enggak gitu. Tapi menghilangkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya buat akhirat kita. Itu baru zuhud yang katakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, di sini khilafnya apa? Khilafnya tadi disebutkan. Kalau tadi di hadis Abdullah bin Abbas itu himar yang lewat tidak membatalkan sholat, kalau ini jelas malah wanita ada di depan orang yang sholat, Rasulullah bahkan tidak membatalkan sholatnya. Nah, terus bagaimana mengcompare atau menggabungkan dua hadis ini? Seakan-akan bertolak belakang. Nah, makanya di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah telah menjelaskan kepada kita, ikhtalafal ulama fil mar'ah wal himar wal kalbil aswad ataqta'us salatu amla. Apakah perbedaan di antara ulama apakah perempuan, keledai dan anjing hitam itu memutus salat atau enggak? Fadhahaba al-a'immah salasah ila adamil qata'. Para ulama yang tiga, banyak ulama juga menyebutkan wa ta'awwalu hadis Abi Dzar. Mereka mentakwil atau mentakwil itu apa? Menggeser makna aslinya kepada makna yang lain. Mentakwil dari hadis ini. Alladzi fi sahih Muslim, yaitu hadis Abu Dzar yang tadi saya bacakan, bahwasanya orang yang sholat itu akan batal kalau dilewati tiga hal. Mereka mentakwil bahwasanya al-qata' atau memutus sholat ini maksudnya adalah naqsus sholati bima yushghilul qalb bihadhil asya, yaitu mengurangi pahala puasanya, memutus pahala sholatnya. Maksudnya memutus pahala sholat, bukan memutus sholat, karena ia telah disibukkan dengan pikiran-pikiran yang ada di hati pada saat sholat, gitu. Tadi lewat perempuan, gitu, kemungkinan macam-macam atau gimana, akhirnya memutus pahala sholatnya. Ini takwilnya kata pendapat tiga ulama, yaitu siapa tiga ulamanya tadi? Malik, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Nah, adapun Imam Ahmad fa'anhu riwayatan. Imam Ahmad punya dua pendapat. Wal masyhur min madhhabihi annahu la yaqta'. Bahwasanya yang paling masyhur adalah tidak terputus illal qalbal aswad al bahim, kecuali anjing hitam. Kenapa? Wa qala fi qalbi syai'un minal mar'ah wal himar. Karena tadi kalau himar dan perempuan itu ada hadis yang menunjukkan tidak batal. Tapi kalau anjing hitam itu nggak ada hadis yang membantahnya bahwasanya itu tidak membatalkan, tidak membatalkan. Nah, makanya kalau perempuan dan keledai itu tidak membatalkan, anjing hitam karena tidak ada hadis yang menguatkannya hal tersebut, maka ia membatalkan. Terus kemudian riwayah sanad, pendapat yang keduanya adalah Imam Ahmad mengatakan bahwasanya anna salasata kulluha taqta'us shalah, yaitu ketiga-tiganya tadi itu adalah memutus salatnya. Wa ila qat'is salasah dhahaba Ibnu Hazm, dan juga dikuatkan oleh pendapat ulama-ulama lain seperti Ibnu Hazm, wa ikhtarahu Syekh Taqiyuddin wa qala innahu madhhabul Imam Ahmad, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menyebutkan bahwasanya inilah mazhabnya Imam Ahmad, memutus salatnya. Nah, Allahu a'lam bissawab. Di sini penulis rahimahullah taala beliau mengatakan innama khassa al-qalb al-aswad bidzalika duna sa'iril kilab.
bahwasanya dikhususkan anjing hitam di sini daripada anjing-anjing lain li'annahu syaitan, karena itu menyebut itu adalah syaitan. Tapi di sini penulis rahimahullah taala beliau menguatkan pendapat Imam Ahmad yang menyebutkan bahwasanya kedua dari tiga ini, dua yang tidak membatalkan salat, sedangkan satu yang membatalkan salat, yaitu anjing hitam. Kalau anjing hitam yang lewat itu baru kita batal salat. Gitu. Kita batal salat. Dan kenapa dikhususkan anjing hitam? Karena anjing hitam itu adalah syaitan. Sebagaimana hadis yang disebutkan dari Abu Dzar bahwasanya pernah ditanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma balul kalbil aswad minal ahmar wa minal asfar. Apa bedanya anjing hitam dengan anjing merah, anjing kuning gitu, anjing coklat? Faqala al-kalbul aswad syaitan. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya anjing hitam itu adalah syaitan. Nah, ini menyebutkan bahwasanya dari ketiga itu yang membatalkan hanya satu. Allahu a'lam bishawab. Dan ini juga menjadi salah satu hujah yang dijadikan orang-orang liberal untuk menurunkan atau membakar api api kecemburuan dari para perempuan. Mereka orang-orang liberal mengatakan apa? Tuh lihat, yang batalin sholat kan tiga, perempuan, keledai, anjing. Masa disamain perempuan sama keledai sama anjing? Astagfirullahaladzim. Orang-orang liberal mengatakan seperti itu. Tuh, itu kan nggak benar kan? Nah, ini bukan begitu memahaminya. Tapi para ulama dahulu menyebutkan, kenapa Rasulullah SAW menyebutkan itu? Karena itulah yang menjadikan orang-orang sholatnya menjadi terganggu. Kayak gitu. Terus bagaimana kalau misalkan ada yang menyebutkan kalau yang dia berpendapat bahwasanya tiga hal ini membatalkan salat. Kalau perempuan dilewati oleh perempuan lain membatalkan nggak? Membatalkan. Karena secara umum menyebutkan apa? Perempuan. Walaupun yang salat itu juga perempuan. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai sini insyaallah pembahasan kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang mau tanyakan, saya persilahkan. Allahu a'lam. Enggak ada, alhamdulillah. Oh, ada. Kalau sutranya orang gimana? Ahsan. Kalau sutroh kita jadiin orang depan kita jadi sutroh gimana Pak? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Terus kemudian kalau misalkan orang yang ini tadi pergi, kita jadiin sutroh malah pergi Pak, gitu. Kan repot, gitu. Nah, para ulama menyebutkan kalau misalkan kita mau menjadikan adanya sutroh di depan itu tidak terlalu jauh dari tempat kita sholat, maka lebih baik mendekat. Kalau jauh jangan dikejar. Kayak misalkan saya sholat di shaf kedua, depannya ada Pak Darno. Saya lagi sholat, saya jadiin sutrohnya itu Pak Darno kebelet gitu ya, misalnya langsung pergi gitu. Nah, kalau ini masih dekat, boleh kita lebih mendekat, itu lebih bagus. Tapi kalau misalkan saya sholat di sana, kemudian Pak Darno di shaf ketiga, saya di shaf keempat, kayak tadi kasusnya, Pak Darno ke kamar mandi, sutroh saya nggak ada lagi. Di sini jauh nih depan, gitu, depan. Terus bagaimana? Apakah saya harus ngejar ke sutroh depan? Enggak harus. Apa ya? Pak Darno ditahan. Walaupun memang ada hadis Pak, yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan falyahuttu khattan, yaitu kalau misalkan sutrohnya itu cari sutroh, kalau nggak ada sutroh yang kita dapatkan maka kita garis. Tapi hadis ini diperselisihkan di antara ulama, apakah hadis ini dhaif atau hasan gitu. Nah, maka tapi dilihat dari lafadz hadisnya, dari hadis yang ada, para ulama juga berpendapat kalau memang sama sekali kita tidak mendapatkan sutroh untuk kita jadikan sholat atau batasan untuk sholat kita, maka tidak mengapa yang ada di hadapan kita yaitu garis atau batas sejadah, itu juga nggak apa-apa gitu. Kalau memang tidak dapat sama sekali. Karena para ulama lain juga menyebutkan adanya kalau batasan kalau tinggi sutroh itu juga mereka jelaskan bahwasanya sutroh itu
ada yang menyebutkan wajib memiliki ketinggian. Wajib memiliki ketinggian. Nah, kalau garis kan nggak ada ketinggiannya, gitu. Allahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kalau misalkan memang seperti itu, dari hukum sutrah ini yang harus kita ketahui bahwasanya hukum sutrah adalah sunnah muakkadah yang harus kita usahakan ada. Kalau nggak ada ya sudah, gitu. Kalau nggak ada ya sudah, jangan malah dipaksakan. Allahu a'lam bishawab. Kelas. Baik, mungkin sampai di sini. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pribadi dan pada jamaah umumnya, dan kita bisa istiqamah dalam kebaikan dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.